Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, 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 astagfirullah wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'ina wat tabi'ina ajma'in wasallam. Amma ba'd. Ya ayyuhal kiram, yang saya hormati, dimanapun saudara berada, khususnya yang ada di wilayah ini dan umumnya yang berada dimanapun Anda berada, dimanapun saudara berada. Al-Fakir, Al-Dhaif ingin sedikit menyampaikan, mudah-mudahan menjadi maslahat kepada saudara semua, saudara seiman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan penjelasan yang sedikit ini, menerangkan tentang iman dan ilmu. Iman dan ilmu, tapi di tengah-tengahnya iman, takwa, malu, dan ilmu. Jadi empatnya. Satu iman. Kedua, takwa. Ketiga, memiliki rasa malu. Keempat, berilmu. Jadi kita akan jelaskan iman dulu. Iman itu diibaratkan bagaikan telanjang. Iman itu bagaikan telanjang. Maka jika telanjang maka harus ditutupi, ya kan? Kalau misalkan dari manusia, ibarat manusia nih telanjang, ya pakai baju gitu. Nah, berarti iman itu butuh baju. Nah, bajunya itu dikasihlah baju yang disebutkan takwa. Takwa itu adalah bajunya iman. Nah, sesudah memakai baju, kita akan langsung diperbagus seperti pakai sorban gitu ya. Nah, kalau ini diperbagusnya itu memakai rasa malu. Ya, kalau kita sudah memiliki rasa malu, itu termasuk orang yang beriman. Malu kepada manusia, khususnya kepada Allah, khususnya kepada Rasulullah, kita harus punya rasa malu. Berbuat sayiat, berbuat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita malu. Terus dan juga buahnya hasilnya dari malu itu ilmu. Maka tidak akan berhasil ilmunya, tidak akan sempurna ilmunya kalau kita tidak memiliki rasa yang tiga ini. Kita tidak akan bermanfaat. Ya. Jadi kita harus punya iman.
Kalau kita ingin berilmu kita harus punya iman dulu, iman. Nah itu. Kedua, kita harus ditutupi pakai baju, itu takwa. Nah, insya Allah itu ilmu itu akan manfaat dan juga akan maslahat. Nah itu sarannya begitu. Yang ketiganya itu punya rasa malu. Ya. Jadi kalau punya rasa malu itu kita kalau misalkan ada yang lebih tinggi umurnya dari kita, ya kita jangan sampai merendahkan atau mengentengi, atau ada yang lebih kecil dari kita harus sayang kepada yang kecil dan juga harus menghormati kepada yang besar. Walaupun beda umurnya itu cuma beda 1 tahun, beda 2 tahun, ya mungkin kalau kita akrab tetap akrab. Misalkan kalau kita kawan-kawan kan nggak semuanya satu umur satu lahiran gitu. Kadang-kadang kawan-kawan kita itu ada yang lebih duluan umurnya, ada yang beda 2 tahun, beda 3 tahun, beda 4 tahun. Saking akrabnya ya tetap kita harus hargai bahwa itu orang dewasa. Itu kita harus hargai, dan juga kita harus memiliki rasa sayang kepada yang kecil. Atau bedanya 2 tahun, bedanya 1 tahun, harus kita maklum. Anggap itu adik kita sendiri. Kalau yang di atas itu anak kakak kita sendiri. Harus seperti itu, ya. Berbijaklah dengan baik, ya, dengan akhlak. Apa tadi satu iman, ya. Iman itu ibaratnya telanjang, terus harus pakai bajunya dengan takwa, ya. Takwa itu ya, kalau dari kita beli salam awanah ya, di pinggirnya sih masih pinggir ya, masih dari sini terus salam awanah itu jadi membaguskannya dunia dan membaguskannya akhirat itu. Jadi dunia dibaguskan, akhiratnya dibaguskan. Tentunya dunianya itu dipakai untuk yang baik, ya, dan juga menotalkan antara dunia dan akhirat itu dipakai untuk kebaikan. Itu termasuk takwa. Dan juga tadi sudah ya takwa. Berarti gindingan kalau bahasa Sunda itu gindingan. Kalau gindingan itu kalau bahasa Indonesianya perhiasannya iman itu adalah punya rasa malu. Kalau kita punya rasa malu, kita nggak bakal telanjang kan, kita tutupi aurat ya. Kalau kan kita jelaskan dulu nih auratnya nih, ya, yang penting nih, ini penting banget ini. Kita itu harus selalu harus selalu digembori atau selalu diperang-perangi gitu antara aurat. Makanya dari kaum wanita itu banyak yang masuk neraka, ya. Di kaum wanita hampir 80% di neraka itu wanita. Kalau dipersenin mungkin kalau misalkan itu kan gak ada persen-persenan, tapi lebih banyak tikelannya daripada laki-laki. Karena apa? Karena dia sebab tidak bisa menjaga auratnya. Contoh model rambutnya, ya, itu rambutnya. Terus wajahnya sih mungkin ada sebagian ulama, ya, walaupun ulamanya doang, tetap kita hargai. Yang bisa mengamalkannya dipakai cadar, yang belum bisa mengamalkannya ya ikut kalau dari wajah, ya. Tapi kalau wajahnya itu membuat fitnah, apalagi dia cantik, terus ditutup. Penting ditutup karena itu menimbulkan fitnah. Fitnah itu bisa jadi timbul ada perzinahan atau kejahatan atau pemerkosaan yang jadi inginkan. Itu bahaya, ya, harus dijaga. Auratnya saya jelaskan dulu, auratnya wanita, ya.
Mungkin kalian ini, saudara-saudara ini udah tahu auratnya wanita itu dari ujung rambut, di sini ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah ini dampak kaki, ini pakai dilihatin yang depan sampai ke dampak kaki, telapak kaki auratnya wanita ya. Menurut kalau mutaman, kalau sahih ya, menurut Bukhari Muslim itu semuanya, seluruhnya, matanya aurat ya. Makanya kalau pakai cadar itu mata juga tutup, nah, sampai kelihatan mata ya, kalau bisa ya. Mungkin banyak yang ini, tapi kita hargai lah. Tapi bagi pribadi saya, bagi pribadi itu alangkah baiknya tetap sama tutup juga, karena mata juga aurat gitu. Nah, saking banyak-banyaknya anak itu nggak bisa nutup aurat. Jadi alasannya katanya ya kita kan keluar doang, keluar rumah gitu, mau jemur pakaian ya, mau jemur pakaian. Padahal itu setan, itu tipu daya setan. Tipu daya setan itu lebih dahsyat, lebih ke hati juga. Oh iya juga ke depannya. Padahal itu pancingan. Nanti lama-kelamaan biasa, akhirnya terbiasa. Nggak sampai situ, sampai ke rumah tetangga. Dari rumah tetangga biasa, sampai ke jarak 100 meter udah berani. Nanti biasa 100 meter, mungkin nantinya 1000 meter. Padahal aurat itu nggak disyaratkan hanya untuk ke depan doang, enggak. Dari pintu nih, lawang pintu rumah keluar itu udah wajib, udah harus mesti dihijab. Walaupun yang melihatnya itu saudara sepupu ya, itu saudara sepupu itu nggak muhrim, harus tetap jangan sampai kelihatan saudara sepupu. Tidak muhrim. Karena kalau saudara sepupu itu masih bisa menikah sepupu. Apalagi kalau saudaranya saudara Mindo, yang bisa Mindo itu lebih baik, lebih bagus kalau menikah saudara Mindo. Karena Rasulullah itu anak dari Misan Mindo ya. Sayyid Abdullah sama Siti Aminah itu, Sayyidah Aminah itu Misan Mindo. Jadi dia punya kakeknya Sayyid Abdullah dan kakeknya Sayyidah Aminah itu satu kakek, satu rumput. Lahirlah Kanjeng Rasulullah SAW yang begitu makhluk yang paling mulia, dan tidak ada yang namanya makhluk Allah yang paling mulia hanya Rasulullah SAW. Itu. Apakah dia jelek pernikahan seperti itu? Enggak, bagus, lebih bagus. Karena untuk menjaga keturunan. Karena kalau keturunan dari yang lain itu kita nggak tahu. Kalau bapak kita ahli ibadah, ibu kita ahli ibadah, nenek kita ahli ibadah, kakek kita ahli ibadah. Kalau misalkan dikawinkan lagi dengan ahli ibadah, tambah bagus, tambah top, ya top. Kalau misalkan dinikah sama yang belum jelas, yang belum ini, ya belum kelihatan takwanya apa gimana lah, memang juga pernikahan itu tidak memandang bulu ya, cuma alangkah baik. Tapi tidak apa itu hak asasi manusia ya, HAM gitu ya, HAM selain berekspresi silakan, tapi prinsip lah, harus memiliki prinsip biar selalu bertakwa ya, biar selalu tambah kuat satu, tambah kuat nasab. Soalnya hifzun nasbi atau hifzun nasabi, jagalah keturunanmu itu.
Tapi keturunan bukan untuk dipamer-pamerkan, itu tidak, bukan. Kalau prinsip kita ya, kalau yang lain silakan nggak apa-apa. Mau pamer turunan, mau pamer apa nggak apa-apa ya. Kita nggak pamer turunan, kita hanya menjalankan takwa aja, ya. Takwa. Ya insya Allah kita juga keturunan, insya Allah. Kalau kita ahli, jadi ahli ibadah gitu, ahli yang mungkin kita masih malu sih ya mau nyebut ahli ibadahnya. Kita berusaha menjadi ahli ibadah. Siapa tahu ya karun-karun kita itu senang ya, bahagia di alam kuburnya ya. Kalau kita yang takwa, orang tua kita yang sudah tidak ada, bapak kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita, buyut kita semua, karena melihat cucu cicitnya bisa takwa ya, takwa, insya Allah pahalanya mengalir ke sana menjadi rahmat ya. Kita harus peduli hibdu nasab, peduli kepada nasab. Jadi nasab kita, silsilah kita di atas kita itu orang soleh, kita kalau misalkan kita berbuat dosa, maka kita akan sama aja dengan mengirim api ke orang tua kita. Makanya diusahakan ya. Itu tadi istitro dulu ke situ ya, yang tadi menggunakan ini ya, aurat perempuan. Aurat perempuan. Nah kalau aurat laki-laki itu hanya sebatas ini nih, namanya bujang kalau bisa, ini nggak tahu apa nih, lutut apa ya, ini lutut, ini perut, atau ini yang bolong di tengah-tengah perut itu ada bolong, itu batasnya ya, batas. Di bawah itu baru kita aurat, di bawahnya batas, di bawahnya bolong-bolong itu aurat sampai ke tukur. Kalau tukur itu dengkul ya, dengkul ini sampai ke sini, ini batasnya. Di atas ini sebenarnya di atas tukur nih, saya paha ini yang aurat. Kalau ini batas, kalau batas itu belum termasuk ya, belum termasuk aurat, hanya batas. Kalau naik ke atas lah, naik batas itu baru auratnya. Namanya had ya, batasnya sampai ini yang bolong tuh. Kalau soal lutut kan saya kan kalau bahasa Indonesia kurang fasih ya, mungkin lama di gunung, kayak bahasa Indonesia kurang fasih gitu. Sempurnakan ini terus, dan juga buahnya itu buahnya iman itu adalah ilmu ya. Ilmu itu adalah buahnya, manis. Kalau buah itu manis, tunggu manisnya. Jangan buah itu jangan yang mentah, nggak enak, pahit, sepet juga. Kalau nggak bisa juga ada yang asam kalau yang mentah. Kalau yang sudah matang itu ada yang manis ya, ada yang legit ya. Ada yang cakial buahnya, ada juga yang maknyoy kayak anggur enak ya gitu. Jadi hasil kesimpulannya itu, jadi al imanu huryanun walibasuhu taqwa, apalagi wazinatuhu al-haya, wazinatuhu al-haya. Satu iman itu uryan, al-imanu uryanun walibasuhu taqwa wazinatuhul haya wasamaratuhul ilmu. Nah itu lupa ya, banyak ini nih, banyak ranjau di otak ini aduh. Ya demikian sepatah dua patahnya. Apabila ada kesalahan dalam menyurahkan ini, banyak salahnya, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, mohon diikhlaskan ya. Yang ingin mendengarkan, yang ingin mengamalkan silahkan, karena ini adalah amanah ya, al ilmu warasatul anbiya. Makanya saya ingin menyampaikan ya, walaupun
kalau misalkan ada yang meminta diajari ilmu, ya kita ajari. Misalkan tidak ada yang minta, cukup mengajari diri sendiri segitu. Jadi ilmu, kalau sudah punya ilmu itu tidak dipaksakan, tapi untuk diamalkan. Di saat apa? Di saat ketika kita ada yang meminta belajar, ya ajarkan. Kalau tidak ada yang minta, maka ajarkanlah diri sendiri, badan kita sendiri ajar. Ini juga harus diajari, badan kita sendiri juga harus belajar, harus dilatih. Gitu. Tidak hanya khusus untuk orang lain. Karena kenapa? Karena kalau kita belum mempelajari amal-amalan, terus kita mengajarkan amal-amalan kepada orang lain, itu tetap dosa, ya. Dosa yang tidak terasa, nanti terasanya di neraka, ya akhirat, ya. Karena siapa? Banyak contoh yang alim itu menyuruh muridnya untuk meninggalkan larangan, tapi si alimnya melaksanakan larangannya. Nah itu. Sebagian itu, satu lagi, si gurunya itu menyuruh untuk menjalankan kebaikan, akan tetapi dia sendiri tidak menjalankan. Nah, itu akan sangat pedih di neraka. Paling pedih. Bandingannya juga berlipat-lipat, siksaannya tambah parah, paling parah jika si alim seperti itu. Makanya usahakan kalau si alim itu rapihin dulu, beresin dulu jiwa raganya, baru ini. Ya kalau misalkan alim, yang penting kalau sekarang tuh yang terpentingnya diri sendiri, rapihin dulu aja, bersihin dulu. Insya Allah kalau kita sudah bersih, insya Allah. Kalau kita belum bersih, ya hati-hatilah, ya. Jangan sembarangan. Soalnya kalau alim itu dampaknya tinggi. Soalnya bahan jadi figur orang. Kalau alimnya berbuat sesuatu akan diikuti. Jadi mohon doanya kepada saudara-saudara semua, semoga saya diberi kekuatan akan atas semua ilmu yang dititipkan oleh Allah kepada saya bisa amanah, ya, bisa menjalankannya. Dan apabila kita tidak amanah, maka lebih baik angkat saja ilmu ini, karena ilmu itu berat. Tapi kalau kita mampu, insya Allah dengan atas izin Allah, dengan atas maksuman Allah, bukan maksudnya kita nabi, bukan maksudnya kita raksaan Allah, bikoyah pertolongan Allah, atau maunah atau i'anah dari Allah. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan semua tentang kebaikan dan menjauhkan semua tentang keburukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisawab.